dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Jangan lupa Bapak Ibu terus mendukung sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati oleh firman Allah. Kita diberkati hari ini dengan firman, temanya iman dan belas kasihan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus orang yang punya belas kasihan. Orang yang murah hati. Sebab Bapa murah hati, anak-anaknya pun murah hati. Ciri anak Tuhan Yesus itu adalah murah hati, berbelas kasihan, suka menolong. Itu ciri anak Tuhan Yesus. Mudah senyum, itu anak Tuhan Yesus. Saya berdoa engkau adalah pribadi yang mudah senyum. Amin. Ya, karena engkau adalah anak Bapa di sorga. Dalam kitab Galatia 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10 sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, di mana jemaat Galatia itu dimasuki oleh pengajar sesat, penyusup nabi-nabi palsu, yang mengajarkan kepada orang-orang di Galatia untuk masuk ke sorga itu tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, tapi juga harus disunat, harus melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, untuk masuk ke sorga cukup oleh darah Yesus. Saudara, inilah yang benar, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh karena iman kepada salib Tuhan Yesus, iman kepada darah Yesus. Maka kalau saudara dan saya sudah ada darah Yesus, maka saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Dia yang membayar tunai di kayu salib, dia yang telah mati di kayu salib, dia yang menebus kita, sehingga kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Tapi orang yang diselamatkan harus menunjukkan perbuatan baik. Mengerti Pak Ibu? Paham dulu ya. Kan orang dunia begini,
Orang dunia berbuat baik untuk diselamatkan. Ini harus dipahami ya. Ini orang dunia. Kan orang dunia kan beribadah, memberi, menolong, mengampuni supaya diselamatkan. Tolong dipahami ini supaya saudara nanti jangan dasar Kristennya kacau. Orang dunia begitu. Kita harus rajin ibadah, memberi, menolong, mengampuni supaya kita masuk surga. Kita tidak begitu. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, maka saya berbuat baik. Beda? Yang tadi kan mereka berusaha untuk selamat. Kita sudah diselamatkan, berbuat baik. Kalau orang dunia berbuat baik supaya selamat. Kita sudah selamat, tunjukkanlah perbuatan baikmu, tanda engkau sudah diselamatkan. Ya, tanda engkau sudah diselamatkan, engkau kelihatan berbuat baik. Jemaat Galatia juga mulai ada kebencian, ada perpecahan, mereka hidup dalam kedagingan mereka. Dalam Galatia 1, di Galatia 5 ada buah roh, ada buah daging. Mereka sudah mulai ada perselisihan, ada perpecahan, ada kebencian antar umat di Galatia. Di Galatia 6, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan, bahkan kalau dikatakan pada ayat pertama, kalau ada orang jatuh dalam dosa, katakanlah perzinahan, perselingkuhan. Ini yang banyak terjadi di gereja. Kalau ada satu orang yang berzina, berselingkuh di gereja, jangan gosip, jangan hakimi. Ingat, kita tidak lebih baik dari dia. Tidak ada di antara saudara yang lebih baik dari siapapun. Jangan ada perasaan di hatiku, aku lebih baik dari jemaat. Itu sombong. Sombong itu adalah merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih rohani dari orang lain. Ada lagi yang kupahami, merasa hanya gerejanya lah yang membawa orang ke surga. Ini pengajaran yang sesat. Tidak. Saudara harus punya perasaan begini loh. Aku gak lebih baik dari saudara. Coba bilang sebelahnya, aku tidak lebih baik dari saudara. Bilang sebelahnya, aku tidak lebih rohani dari saudara. Bilang sama dia, kita sama-sama berdosa. Dolok sanggul. Kita sama-sama orang yang berdosa. Kalaupun kita sekarang ini ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga gak perlu engkau menghakimi orang, kau penjina, kau pendosa, kau gak layak dimimpi, kau gak layak melayani, kau gak layak memimpin sel grup, kau gak layak khotbah, kau begini, kau jahat. Janganlah. Yesus aja jumpa orang yang berzina, tidak dilempar batu. Sehingga di hatimu tidak ada perasaan lebih baik dari orang lain. Lebih rohani lebih orang lain. Lebih benar dari orang lain. Milikilah sikap rendah hati. Benar, semua kita ini ada di mimbar ini hanya kasih karunia. Tapi kasih karunia jangan sia-siakan. Jangan salah gunakan untuk berbuat dosa. Kasih karunia semakin kita melayani Tuhan. Dan semakin kita mengasihi sesama. Kepada siapa saja kita berbuat baik, berbelas kasihan. Yang pertama adalah kepada para pengajar firman. Dalam Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara yang saya kasihi, kalau ada orang memberikan firman di rumahmu, pendeta, sintua, pertua, diaken, siapapun yang menaburkan firman, kalau itu di rumahmu, jangan izinkan dia pulang dengan tangan kosong. Selagi kalau masih mampu ya. Ini paham yang saya diajarkan waktu di kampung. Saya melihat bapak saya, mama saya, kalau datang sintua atau pendeta,
Pendeta aja berkunjung, nggak pernah itu pulang dengan tangan kosong. Selalu diberikan sedikit berkat. Selalu. Saya khotbah di Tanah Karo, di sana ada namanya gereja GPDI, ada namanya Salam Pentakosta. Salam Pentakosta itu, jadi kalau saya habis khotbah sebanyak ini 300 jemaat, maka nanti 300 itu nyalam saya ada amplopnya, ada uangnya, 2.000, 5.000, 10.000. Ini saya bercerita dulu ya, bukan nanti kalian praktekkan di situ, bukan. Terlalu berat nanti jasku. Tapi kalau mau nggak apa-apa, kita praktekkan. Saya ingat sekali tuh, wah ini disalam oleh berapa orang. Yang 2.000, 5.000. Terus saya bilang sama Pak Pendeta, gereja ini nggak seperti itu. Kami GPDI atau gereja Pentakosta oleh Pak Gembala ini jelaskan, kami ditanamkan seperti itu Pak. Bapak kalau datang ke gereja GPDI itu paling tidak boleh Bapak tidak makan. Harus makan Pak. Betul memang, kalau aku datang ke gereja dia, selalu makan. Dan makannya selalu banyak. Yang mereka kasih. Datang lagi aku, makan. Maka aku sering datang, makan terus. Makan. Saya lihat, lain. Saya bilang sama tim di sini, kok lain gereja itu ya? Agak lain, aku bilang. Kok bisa begitu? Rupanya doktrin, pengajaran dari gereja itu. Tidak boleh pendeta itu khotbah di rumahnya, tidak disalamkan amplop. Kalau tidak bisa, ya nggak usah paksa. Ini berarti kan dengan takaran suka rela. Tanamkan dalam dirimu. Karena Alkitab bilang begini. 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Terlebih kalau mereka full time. Tidak harus full time, tapi karena kita menghormati pemberita Injil, kita menghormati Injil yang diberitakannya, kita mengucap syukur dengan mempersembahkan kepada pemberita Injil. Itu Galatia 6:6. Apalagi seorang hamba Tuhan yang saudara kenal, nggak ada kerjaan lain, nggak ada usaha lain. Bisa dibilang dia hidup dari pemberitaan Injil. Saudara harus menghormatinya. Belajar menyalamkan. Bukan masalah berapa duit, tapi sikap hati yang mengasihi Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati pemberita Injil. Ini dalam skop pemberita Injil ya, yang hidupnya dari pemberitaan Injil. Bukan bicara sel group ini ya, komsel, bukan. Yang kedua, kepada siapa kita memberikan kebaikan? Kepada semua orang. Galatia 6 ayat yang ke-10. Jadi kepada semua orang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Yang A kepada semua orang, yang B, Galatia 6 ayat 10b, kepada teman seiman. Jadi kalau kita di sini ada, katakanlah di kampung itu ada 100.000 orang, ada teman seiman, sama-sama susah yang 100.000 ini. Maka ayat ini berkata, dahulukan teman seiman, baru yang lain. Itu firman Allah. Itu dimasukkan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kalau kalian tidak menolong, siapa lagi yang menolong? Kalian harus tolong menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung kesusahan jemaat. Utamakan seiman. Makanya keluarga rohani sangat penting tolong menolong. Semalam ada duka dari keluarga rohani pemuda, mamanya meninggal. Saya pantau dari WA Group, karena saya semua aktif di WA Group. Saya amati pergerakan cepat.
Saya tanya, berapa duit yang terkumpul? Ada beberapa juta. Puji Tuhan. Pemuda bisa mengumpulkan jutaan untuk seorang pemuda yang mamanya bukan gereja kita, tapi kita teman seiman. Dia bergereja di sini, beribadah di sini, melayani di sini. Itu keluarga rohani. Kalau ada duka, saya cepat keker sebagai gembala jemaat, sebagai bapak rohani, gerak cepat enggak? Karena disebut itu keluarga saat duka paling penting. Teman susah itu sikit. Maka saya menganjurkan sama saudara yang belum masuk keluarga rohani, masuklah ke iCare keluarga rohani. Saudara akan diberkati pertumbuhan rohani, iman, pengenalan Allah, dan teman suka dan duka. Saya berharap saudara adalah orang-orang yang mau terlibat di dalam keluarga rohani. Bukan hanya keluarga fisik, ada keluarga rohani yang tidak membedakan suku, yang tidak membedakan kaya atau miskin, yang tidak membedakan pejabat atau non pejabat. Di gereja Tuhan ini tidak ada perbedaan suku, sama. Tidak ada perbedaan orang kaya dengan orang miskin digembalakan, sama. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan non pejabat, sama. Pengembalaan bersifat sama kepada semua orang, sebab Allah tidak memandang muka. Allah tidak membeda-bedakan. Maka saya pun sebagai gembala jemaat tidak boleh membeda-bedakan saudara. Sehingga tidak boleh ada suku di sini merasa lebih superior daripada suku lain. Don't do it. Itu bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah kita adalah teman sewarga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Dan jangan biasakan menjelek-jelekkan suku orang lain. Karena kalau sukumu dijelekkan, engkau pun tersinggung. Betul? Betul? Kalau sukumu dijelekkan, engkau tersinggung. Jangan singgung perasaan orang lain. Dan jangan panggil orang, Batak sini kau. Nanti yang Nias, sini Nias. Ada namanya. Kalau nggak tahu namanya, panggil dia Mas, Kang, apapun, Abang silakan. Tapi jangan panggil, Cina sini kau. Jangan. Bilang Cina pun nggak boleh loh. Chinese, Tionghoa. Jangan pernah bilang kau Cina ya, kau Cina. Kasar. Tionghoa. Tionghoa itu suku yang lembut, itu yang mereka senang dengarnya. Kau suku Cina ya? Itu sangat kasar. Chinese atau Tionghoa. Jangan rendahkan suku siapapun. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya tidak bacakan semuanya. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ada seorang yang berjalan dari Yerusalem sampai ke Yeriko. Orang itu terjatuh karena digebuki oleh penyamun. Kemudian dia terkapar di jalan. Ada 3 orang yang melewati dia. Dia terkapar di jalan itu. Yang pertama ada imam lewat. Imam ini melewati aja, tidak mau menolong. Yang kedua, ada orang Lewi yang kerjanya melayani seperti ini, pemuji penyembah. Dia lihat terkapar, udah dikeroyok, dipukuli, dijambret. Dia lihat, dia pergi dari tempat lain, nggak mau dekat dengan itu. Ada yang ketiga, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati menggambarkan anak Tuhan Yesus. Dia melihat orang yang terkapar ini, diangkatnya, dibawanya ke rumah sakit, ke tempat perobatan. Dia bayar 2 dinar sebagai tanda bukti jaminan. Menggaransi dengan kalimat, kalau ada kekurangan, saya bertanggung jawab. Diizinkan Tuhan oleh kasih karunia, satu waktu ada orang terkapar di jalan Krakatau. Saya mau khotbah, saya lewat. Semua orang tidak mau mengambil dia karena dia sudah kejang-kejang. Saya sudah khotbah ini sering. Saya ambil, saya angkat, saya bawa ke klinik Krakatau. Saya tunjukkan surat dokter saya
saya menjamin perobatan dia. Saya mau khotbah, habis saya khotbah, saya akan bayar. Siap. Saya datang kembali, mereka bilang sudah aman dibuat keluarganya, Pak Dokter. Saya tidak sempurna, tapi saya berdosa mengkhotbahkan yang tidak kulakukan. Saya berdosa mengkhotbahkan sama saudara, ayo bertolong-tolongan, tapi saya tidak mau menolong. Ayo berbelas kasihan, tapi saya tidak berbelas kasihan. Tidak 1-2 kali saya lakukan seperti itu. Beberapa kali saya lakukan seperti itu. Terlebih diizinkan Tuhan kami punya rumah sakit secara keluarga yayasan, dan yang mana saya ada di situ. Yang kadang-kadang gak ada duitnya, masuk di IGD, dia hanya sebut nama saya Pendeta Suheri Gultom. Saya hanya berpikir, saya pun gak punya uang banyak untuk menjamin dia. Tapi ketika dia udah sesak, apalagi masa COVID, gak ada yang berani keluar, teman sekelas. Agama gak sama. Agama gak sama. Gimana ini Pak, bagaimana ini Suheri, kena sekelas sama saya. Sambil dia, COVID Delta menakutkan. Awal-awal, itu kita Maret diserang COVID Delta, dia hubungi saya di Agustus itu udah masuk. Itu Delta masih mengerikan. Saya pun gak berani mengunjungi dia, karena rumah sakit dengan peraturannya. Tapi dia sesak. Gak ada uang. Dan waktu itu dia belum dijamin bahwa dia adalah COVID. Sedang dalam proses. Karena waktu diambil cek darah dia, hasilnya 2 minggu. Masih ingat ya? Pada masa itu hasil darah itu lama. Karena mesinnya sikit. Jadi dalam proses itu dia sesak. Kalau dia karena COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi diagnosa belum tegak. Enggak seiman. Di grup WA teman sekelas angkatan 88 SMA Negeri 3 Medan. Sibuk, gimana. Saya bilang, udah masuk aja dulu. Toh itu juga saya di dalam menjaminnya. Saya jaminkan di dalam. Puji Tuhan, di hari ke-7 dia mulai selamat dan dia pulang. Sampai sekarang dia masih ingat apa yang pernah kami lakukan. Tidak hanya saya sendiri, tapi saya yang menjamin di awal dan kami gotong royong. Saya mengajak, ayo tolong menolong. Galatia 6 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dari saya 500.000 Pak, dari saya 1 juta Pak, dari saya 100.000 Pak, dari saya 50.000 Pak. Terkumpul puluhan juta. Terbayar di rumah sakit. Bukan saya sendiri, tapi saya yang menginisiasi, memotivasi, menggaransi, dan kebersamaan kami di Angkatan 88 SMA Negeri 3 Medan menolong dia. Karena tidak ada dana, tidak ada uang sama sekali. Dia hanya bekerja di tempat yang sederhana. Saudara, saya mau katakan, khotbah saya ini akan kalian lupakan. Tapi perbuatan baikku tidak pernah kalian lupakan. Ingat, kata-katamu yang manis akan dilupakan orang. Tapi perbuatan baikmu menolong orang tidak pernah dilupakan. Bahkan mungkin engkau udah lupa apa yang kau lakukan itu, tapi dia ingat. Seorang anak mahasiswa USU ketika saya menjadi koordinator mahasiswa. Koordinator ibadah mahasiswa Kristen. Anak itu gak bisa bayar uang kuliah dan terancam drop out. Tidak bisa ujian. Kami hanya kumpulan mahasiswa yang hidupnya ditanggung orang tua. Nah puji Tuhan waktu itu saya sudah mengajar les sejak tahun 90, saya sudah guru. Saya sudah jadi guru privat les, guru di kelas, guru SMA. Sambil kuliah. Saya kumpulkan mereka dan puji Tuhan anak-anak yang sel group itu tolong menolong semuanya. Dan dia bayar uang kuliah. Dan kalau jumpa sampai sekarang dia nggak lupakan. Saya teringat perbuatan baik itu tidak dilupakan orang. Perbuatan baikmu tidak dilupakan orang. Sekali lagi saya tidak sempurna.
Saya masih banyak lagi yang belum kutolong. Masih banyak kekurangan saya. Tapi apa yang kukotbahkan tadi itu adalah praktek nyata yang pernah kulakukan sebagai hamba Tuhan. Dan kalau ini pun nanti pulang, jumpa orang tergeletak di jalan, kutanya sama saudara. Saudara seorang imam yang melewati, seorang Lewi yang jalan lain, atau saudara orang Samaria yang mau menolong mengangkat dia? Siapa di sini yang mau kalau melihat orang tergeletak, menolong dia, mengangkat dia di tempat perobatan, di klinik atau puskesmas? Siapa yang mau kalau melihat orang tergeletak, hatimu berbelas kasihan menolong dia? Angkat tangan. Hidupkan dulu lampu. Yang tidak angkat tangan ini, kudoakan kalian supaya, atau begini mungkin yang tidak angkat tangan ini, Pak Pendeta, kami orang-orang yang tidak mau menunjukkan diri, kami adalah pelaku firman, tidak perlu angkat tangan. Diberkatilah engkau seperti itu. Ya, ada yang seperti itu kan? Betul? Dia nggak mau angkat tangan tapi dia melakukan. Tapi ada juga orang yang angkat tangan tapi tidak. Saya rindu. Dimulailah dari teman seiman, keluarga sendiri, keluarga sendiri yang dimana anak-anak keluargamu nggak bisa sekolah, tolonglah semampumu. Tapi ada juga anak keluarga kita tolong, dia menjadikan kita mesin ATM. Hati-hati juga loh. Jadi kita tolong bulan pertama, kita tolong bulan kedua, bulan ketiga, kelima, ke-6 bulan. Suatu waktu bulan 7 kau nggak tolong. Didatangi dia, biasanya kau tolong. Ini nggak benar, hati-hati ya, hati-hati loh. Jumpa orang yang ajas manfaat, jangan mau. Saya jumpa itu. Ditolong. Biasanya ditolong, kalau nggak ditolong kali ini. Keenakan. Nolong sekali boleh, 2 kali, 3 kali oke. Tapi kalau itu dibuat yang mesin ATM, jangan mau. Sekali lah ditraktir oke. Aku nggak bawa dompet, aku lupa oke. Kedua, aku lagi susah oke. Ketiga, aduh lagi ada yang sakit orang tuaku oke. Tapi 10 kali terus cari alasan, 20 kali. Tandai jidatnya. Ini memang selalu cari alasan. Yang enak itu kan kalau kita makan sama, tolong menolong untuk membayar. Kalau kami laki-laki, biasanya kami nggak berani bayar masing-masing. Kalau laki-laki bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu berani sekali. Pernah kuliah ibu-ibu beli rujak. Ya mereka, aku jambu air bang, satu bang jambu air. Di depanku itu aku gini-gini saja. Aku bang nenas bang, 1. Kalau kami bu, kalau udah makan bapak-bapak, siapa yang duluan pulang dia bayar. Pun dia nggak bayar, maka dia akan bilang begini, dia ambil dompetnya, kami ada 10 orang, sorry ya bro, friend, aku duluan pulang, dari aku 100.000, baru pulang. Mungkin dibayar 300.000. Kalau ibu-ibu, aku tadi teh manis 1. Kita melihat kalian itu pokoknya, dan kalian juga raja tega menawar tomat. Tega kali, kadang-kadang sadis. Aku kalau kulihat mama aku nawar itu, aduh. Saya pesankan sama saudara, kalau saudara pulang nanti naik becak dayung, nggak usah tawar kali. Tolonglah yang bawa becak dayung itu. Lebihkan, sengaja. Dia udah tua kau lihat, bawa becak dayung. Ditanya, berapa Pak? Pak, 25.000, bisa enggak 10.500? Naiknya pun sikit-sikit. 12.000? Udah jarakmu dari sini ke Aksara. Udahlah. Kalaupun 25, kasih aja 25. Anggap aja itu kau bersedekah. Jadi berkah. Menolong. Setuju? Udah bapak-bapak, udah tua bangka, kakek-kakek.
Muka pun udah keriput. Pernah kalian lihat itu? Mendorongnya pun dia satu-satu. Masih tega lagi. Yang naik pun 3 orang. Berat badan overweight. Dia mungkin sambil menggoet becanya, dia berpikir, Tuhan, makan apa aja orang ini? Janganlah begitu. Dan kalau engkau pun bayar uang parkir, walaupun sudah ada barcode di kota Medan, jangan perlu kau berdebat, berantem hanya gara-gara 2.000. Kuvideokan kau bang, kuvideokan. Sudahlah. Kan toh juga, mundur bang, mobil stop, mundur bang, mobil stop. Kan gak salah kita berkati. Gak perlulah kita harus, kan peraturan pemerintah. Ya aku tahu. Tapi dia juga terus mundur bang. Kalau menurut saya ya tolonglah. Saya beli koran setiap pagi itu sering di Simpang Krakatau, lapangan Gajah Mada tempat aku olahraga. Ibu-ibu yang udah kulihat tua, sampai panas terik matahari, tua benar kulihat udah ubat. Aku gak suka lagi baca koran, ngapain lagi baca koran, sudah ada semua di handphone. Tapi karena aku lihat dia koran pak. Kuambil aja, habis itu kuambil, ku kasih security tempat kami. Bacai semua itu. Kenapa? Supaya dia semangat. Kasih 5.000, 10.000. Tolonglah, percayalah. Saudara menabur akan kembali kepadamu. Apa yang kau tabur, kembali padamu. Bahkan Alkitab menjamin berlipat ganda. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya harus kembali ke saya. Tapi tujuannya engkau serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka dalam Galatia 6 ayat 9, kalau kita baca Galatia 6 ayat 9, Bang. Ada orang yang bilang, aku udah capek berbuat baik sama edaku, sama iparku ini, sama istriku ini, sama suamiku ini. Enggak ada gunanya lagi aku berbuat baik. Ini manusia aneh ini, cocoknya direbus. Cocoknya orang ini diusir, dijahati. Ada suami yang sudah sangat benci sama istrinya karena istrinya selingkuh terus. Ada istri yang sudah sangat benci dengan suaminya karena suaminya jahat, selingkuh, memukul. Saudara mungkin baru dapat sosial media di mana pendeta memukul istrinya. Heboh di dunia sosial media sekarang. Khotbah, anak-anak Tuhan tidak mungkin diturunkan. Dan setelah itu ada video, ditampar istrinya. Saudara mungkin berpikir, apa yang harus kami lakukan kalau begitu suami? Saya hanya bilang sama banyak keluarga-keluarga saya yang di YouTube. Apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Kalau suamiku nampar aku, selingkuh, mabuk, jahat. Oke, pertanyaanku kepada ibu, saya bilang, apakah ibu ingin mempertahankan atau ibu mau cerai? Dia bilang ingin mempertahankan Pak Pendeta, anak kami 3. Mana lagi nanti uang anak-anak gak cukup untuk kebutuhan hidup. Dan yang paling sedih nanti anakku tidak punya ayah. Jadi intinya ibu mau bertahankan. Iya Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Yang pertama ibu lakukanlah, berdoalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengubah manusia. Manusia gak sanggup mengubah manusia. Jangan pernah paksa istri suamimu berubah. Karena engkau tidak bisa mengubah suamimu. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Dengar ibu, bapak. Engkau tidak bisa mengubah siapapun. Tidak bisa. Membentak iya, menuntut bisa, tapi tidak bisa mengubah. Menuntut bukan membuat orang berubah. Membentak bukan membuat orang berubah. Sakit, luka, dendam iya. Kasih membuat orang berubah. Yang kedua, saya bilang setelah berdoa, yang kedua, Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus berbuat baik, saya bilang sama dia. Kalau terus berbuat baik, Alkitab bilang, orang yang terus berbuat baik, menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau engkau tidak menjadi lemah. Seberat apa kejahatan orang, Roma 12 ayat 21 katakan, kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan. Sehingga anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Tuhan Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ciri anak Tuhan Matius 5, 4, 5 dikatakan adalah memberkati musuh, mendoakan orang yang menyakiti dia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan ubah hati anak-anak. Tuhan ubah hati suami. Tuhan ubah hati istri. Tuhan ubah hati mertua. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Tabur terus yang terbaik. Tabur terus yang terbaik. Walaupun jahat berbuat dia, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus. Kenapa ada singa dipelihara di kamar seseorang? Harimau. Pernah lihat di sosial media? Harimau dan singa dipelihara. Pemakan daging, karnivora. Tapi lihat, tiap hari dari kecil dia dikasih daging oleh pemiliknya, dikasih daging. Dibaikin. Lihat, dia tidur sama-sama dengan harimau, dengan singa, kiri kanan. Sudah kulihat sosial media. Kenapa dia enggak menjadi pemakan? Karena dibaikin. Ada seorang istri yang sudah kepingin suaminya supaya cerai atau paling tidak mati. Dia datang kepada seorang pintar. Orang pintar ini agak bijaksana juga. Apa yang harus kulakukan supaya suamiku bisa mati? Atau paling tidak meninggalkan kami atau lari atau bagaimana? Karena suamiku ini sangat jahat sekali. Aku mau cerai, aku mau dia kalau dia mati. Orang pintar ini bukanlah dukun yang salah, tapi dia orang yang bijaksana. Dia biasalah kalau orang pintar kan ada air putih. Dikasih air putih. Ini ada air putih yang bisa membuat suamimu dalam 3 bulan mati pelan-pelan. MPP. Tuangkan di kopinya sedikit. Air putih. Udah ada isinya ini. Udah dibuatlah gaya-gaya. Pulanglah, 3 bulan suamimu mati. Tapi syaratnya sebelum dia mati, kau berbuat baik karena dia sudah mau mati. Di minggu pertama dia berbuat baik. Wah, suaminya kan jahat kan, tukang pukul, tukang mabuk, selingkuh. Istrinya berbuat baik, kocok terus teh manis, telur setengah masak. Suaminya lihat, istriku ini baik sekali. Dimarah-marahi. Bulan kedua terus berbuat baik, dikasih, papa mau makan apa? Suaminya udah mulai berubah. Karena istrinya berubah baik. Bulan kedua. Sementara istrinya berpikir aku berbuat baik karena dia sudah mau mati. Akhirnya ditahankan oleh istrinya. Terus berbuat baik. Papa mau Indomie kuah, Indomie goreng, apa yang papa mau? Karena ini pasuang swakot. Ibaratnya dia udah mau mati lah ini kawan ini kan. Masuk di bulan ketiga. Wah udah bulannya mau mati. Makin baik lah kan, namanya udah mau perpisahan. Kan kata orang pintar tadi 3 bulan. Makin baik lagi. Sakit bapak ya, lagi mabuk ini. Sakit bapak ya. Suaminya pas lagi dia mabuk dikusuk istrinya. Dalam hatinya udah mau matinya kau darah. Dan kemudian masuk minggu terakhir. Makin sedihlah dia 7 hari lagi. Matilah dia. Dilihat-lihatnya terus. Papa, maafkan mama ya. Mama buat dosa sama mama. Suaminya bilang, kenapa kau yang minta maaf? Aku yang jahat, aku yang selingkuh, aku yang memukul kau, aku yang menyiksa kau. Iya, gak apa-apa Pak. Maafkan. Kita gak tahu dunia ini kapan berakhir. Maksudmu? Ya pokoknya mama sayang sama papa. Mama sayang sekali sama papa. Suaminya masuk di hari ketiga mau mati, berubah total. Berubah total. Dia lihat istrinya terus berbuat baik. Berubah total. Jadi baik. Jadi terbalik. Di hari ketiga menjelang matinya
Menurut orang pintar ini, dia yang masak Indomie untuk istrinya. Dikusukinya, bertobat dia, bertobat, berubah. Mama jangan capek-capek Maya, aku yang sekarang ngerjakan. Udah lama, selama ini aku berdosa, selama ini aku jahat sama kamu, selama ini aku selingkuh. Aku menyesal. Inilah pertobatanku, Ma. Aku mau tolong Mama, aku mau jaga anak-anak, aku mau bertanggung jawab. Kasih aku kesempatan. Di hari terakhir, malamnya stres istrinya, Tuhan. Matilah dia besok. Di hari terakhir dia pergi ke orang pintar ini, lari-lari. Pak, batalkanlah Pak. Aduh Pak, batalkanlah Pak. Anakku 3 Pak, tolong Pak, batalkan. Orang pintar ini bilang, maksudmu? Suamiku udah bertobat, baik kali dia Pak. Dia cuci kain sekarang Pak, dia nyapu, dia ngepel. Dikusuknya aku tiap malam Pak, tolonglah Pak. Dia kerja baik Pak. Orang pintar ini bilang, itu hanya aqua. Perbuatan baik yang kau tabur akan mengubah suamimu. Ya, perbuatan baik yang kau tabur akan mengubah mertuamu. Akan mengubah edamu Mama Silpi. Amin. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan ibadah kita loh menunjukkan kita terang dunia. Perbuatan baik. Perbuatan baikmu menjadikan engkau terang dan garam dunia. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Traktir makan yang menggosipmu. Kasih kado orang yang memfitnahmu. Itu anak Tuhan Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan engkau dan saya untuk pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Maka ciri ciptaan Tuhan, pekerjaan baik. Lakukan itu. 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13. Sama-sama kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. 1, 2 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau engkau rajin berbuat baik, orang yang jahat samamu akan jadi baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, senyum aja pun saudara, orang akan balas dengan senyum. Senyum aja. Makanya rajin-rajin senyum. Bilang sebelahnya, rajin-rajin senyum. Galatia 6 ayat 2 dikatakan. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi keluarga rohani di iCare aku minta, kalau ada yang berduka, selain didoakan, dipeluk dengan wanita, pria dengan pria, karena dia kehilangan ayah, ibu, anak, mungkin meninggal dunia. Dompetmu harus buka. Tunjukkan kasihmu di saat duka. Di keluarga rohani ada 1 sel grup, ada mereka gembala areanya, ada 5 sel grup, ada lagi wilayah. Tolong-tolongan 1 wilayah. Itu anak Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura baik. Saya berdoa di antara kita tidak ada orang munafik. Jangan pura-pura baik di depan orang, di belakangnya kau jahat. Jauhi orang yang bermuka dua. Jauhi orang munafik yang di depanmu nampaknya kawan, di belakangmu lawan. Di depanmu engkau dipuji, di belakangmu engkau dijatuhkan. Orang begini jangan dekati. Ini orang toksik. Cari orang yang sama di depan dengan di belakang.
Jauhi orang yang suka bersandiwara. Jauhi orang yang berpura-pura. Jauhi orang yang pakai topeng hidupnya. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapa di sorga murah hati. Anaknya pun murah hati. Kan gak jauh sifat anak dengan Bapa. Bapa kita murah hati. Murah menolong. Murah mengampuni. Anak Bapa juga sama. Namanya DNA, genetik. Keturunan. Kita keturunan anak Bapa di sorga. Anak Bapa itu nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Bapa di sorga itu nggak mau bertengkar. Tidak boleh bertengkar anak Bapa di sorga. Karena kita keturunan Bapa di sorga. Mau masalah warisan, mau masalah ketersinggungan, harga diri, masalah-masalah apapun. Jangan mau bertengkar. Karena engkau anak Bapa di sorga. Matius 5:9 anak Bapa pembawa damai. Jangan mau bertengkar. Jangan mau ke pengadilan karena harta warisan. Jangan mau mengalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu cirinya suka mengalah. Bilang sebelahnya suka mengalah. Bilang sama dia jangan perbadah. Ibrani 13 ayat 16 sama-sama. Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16, 1, 2 ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa kamu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oleh karena